Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, syukur dan bala itu disebut sebanyak 75 kali. Dan apabila kita ingin mendapatkan kebaikan, akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bala bencana malapetaka akan menimpa pada diri kita. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ku tambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur tungguhlah azabku sangat pedih. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 31 kali Allah menyatakan itu di dalam surah Ar-Rahman. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Maka semoga kita diberikan oleh Allah orang yang ahli syukur. Ada 5 kiat bagaimana kita menjadi orang yang ahli syukur. Yang pertama, hati harus meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ada pada diri kita, sesungguhnya itu datang dari Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam surah ke-16 ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, sesungguhnya itu datang dari Allah. Maka apabila kamu ditimpa dengan kemudorotan, hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dan tidak ada satupun yang ada pada diri kita suatu kenikmatan itu datangnya dari kerja usaha kita, tapi melainkan itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari sifat sombong takabur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah dalam keadaan apapun harus tetap bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Lisan selalu mengatakan memuji Allah. Afdhalu du'a alhamdulillah. Doa yang sangat baik itu adalah selalu memuji dan memuja Allah dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan maksiat. Maka dari itu, lisan kita, hati kita harus beriringan, senantiasa memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah berterima kasih kepada orang yang telah menjadi jalan kebaikan untuk hidup kita. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Kepada ibu bapak kita, orang tua kita yang telah menjadi jalan kebaikan atas diri kita di dunia ini. Kemudian guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah menjadi jalan kebaikan untuk dunia akhirat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, lam yashkurillah wa lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah jika tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Maka tidak hanya kita bersyukur kepada Allah, tapi kita harus berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kebaikan untuk diri kita, sehingga Allah akan menambahkan nikmat bagi dirinya. Yang keempat adalah apapun kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita menjadi jalan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang banyak. Allah karuniakan harta, pangkat, dan jabatan. Dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah. Dengan pangkat kekuasaannya dia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Dengan popularitasnya Dia jadikan popularitasnya itu menjadi jalan kebaikan agar mereka makin dekat kepada Allah.
Maka apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menjadi jalan kebaikan agar kita makin dekat kepada Allah. Yang kelima adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita nyatakan dengan bersyukur. Kita ucapkan, kita beritakan bahwa semua nikmat-nikmat yang kita rasakan itu dengan bersyukur, bahwa apapun kenikmatan yang Allah berikan itu wajiblah kita nyatakan bukan datangnya dari kita, melainkan kenikmatan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu, dengan kita banyak bersyukur, hati kita akan menjadi tenang, dan kita selalu mensyukuri apa yang ada, dan jangan berharap apa yang belum Allah berikan kepada kita, tetapi kita harus bersyukur dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hati kita akan menjadi tenang, badan menjadi sehat, pikiran kita menjadi sehat, dan insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.